cuma mau bahas soal dan sekalian review materi sih. Nanti kalau misal apa namanya, kalau kayaknya dalam waktu 2 jam kan nggak mungkin kita bisa nge-cover ya, apalagi ini aku udah ngelis banyak soal ya. Kita mungkin kedepannya mungkin hanya beberapa aja yang kita bahas. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain lebih lanjut, apalagi mata kuliahnya PA ya, jadi bisa tanya langsung ke aku atau ke teman-teman yang lain kayak gitu. Oke, sebelumnya oh ya, ini sebenarnya udah aku share ke teman-teman lagi, ada file ini PDF-nya. Kalau misal teman-teman mau bisa nanti ya dikirim sama teman-teman Radian gitu. Sama aku nge-refer soal-soal yang bakal kita bahas hari ini itu adalah dari tahun-tahun sebelumnya aja sama beberapa dari Bartol gitu. Karena for your information aja guys, kayak dari tahun ke tahun itu pembuat soalnya itu biasanya Pak Andra aja gitu. Karena kan biasanya kelas yang sebelah itu kayak cuma mastiin soalnya udah aman atau enggak kayak gitu aja. Jadi dari tahun ke tahun yang ku tahu ya, dan bapaknya sendiri yang ngomong di kelas itu Pak Andra, bahwa soalnya itu nge-refer dari Bartol kayak gitu. Jadi kindly cek ya buku Bartol, exercise-nya. Mungkin nanti di UTS itu nggak sama persis sama Bartol, tapi mungkin dimodif-modif dikit dan nggak jauh-jauh lah bentuknya dari kayak gini gitu. Oke, aku mulai aja ya. Jadi kalau sebelum UTS PA1 itu teman-teman belajar sifat-sifat dasar dari ini ya, dari real ya. Kita kan belajar PAS itu kan ya, real analysis juga. Jadi kayak pertama dari ini sifat aljabar dan urutan, terus nanti setelah itu ada kelengkapan R, di situ ada tipis-tipis masuk ke topologi pada R. Habis itu kan kita belajar barisan sama nanti kalian juga udah belajar ya limit, tapi bagian yang awal-awal yang masih dasar kayak gitu. Yang lanjutnya nanti habis UTS. Jadi kita bakal bahas satu-satu dari yang pertama untuk sifat aljabar dan urutan ya. Oke, mungkin nomor 1 dulu ya. Ini soal tahun lalu, soal 2000 UTS tahunku. Ntar aku bikin itu. Oke, soal nomor pertama tentang sifat aljabar dan urutan di bilangan real. Ini yang pertama soal tahun lalu, buktikan bahwa untuk setiap bilangan real A dan B berlaku ini. Yang pertama kita disuruh nunjukin kesamaan ini, A plus B, A minus B ditambah mutlak A min B sama dengan mutlak A min B plus dalamnya ada mutlak lagi A. Nah, di sifat yang pertama kali teman pelajari di PA1 tentang sifat bilangan real itu kan aku coba lihat review bahwa ada apa namanya sifat namanya trikotomi. Jadi kayak setiap bilangan real itu, setiap dua bilangan real itu pasti memenuhi antara ini ya, di urutannya itu 1 kurang dari B, 2 A lebih dari B, sama yang satu lagi sama dengan gitu. Atau biasanya tuh bisa digabung gitu. Kalau misal kayak gini tuh misalnya A kurang dari sama dengan A kurang dari B sama A lebih dari sama dengan B kayak gitu. Jadi ini dijadiin satu kayak gitu biasanya. Jadi kalau untuk kasus ini kan ini yang diketahui kita cuma adalah bilangan real doang ya. Berarti berdasarkan sifat bilangan real, maka yang pertama jika di sini ya, ini bakal ada saat A yang lebih dari sama dengan B. A lebih dari sama dengan B kan berarti A minus B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, yang untuk pertama, untuk yang A minus B yang lebih dari sama dengan 0, kita tahu kalau dinilai mutlak, kan nilai mutlak dari A minus B, kalau misal A min B-nya lebih dari 0 kan berarti yang bagian positifnya aja gitu kan. Sehingga atau maka yang tadi kesamaan kita kan mau nunjukin yang kiri sama dengan kanan kan. Jadi A minus B ditambah, nah mutlak dari A minus B karena A min B lebih dari 0 itu adalah A minus B. Sehingga ini adalah 2A minus 2B. Ini untuk ruas kiri ya. Terus
di lain sisi A minus B yang cross kanan ditambah A minus B mutlak ini mutlaknya semua, itu A minus B mutlaknya yang dalam sini tadi adalah yang ini ya, A minus B, sehingga ini adalah mutlak dari 2A dikurangin mutlak dari dikurangi 2B. Dengan ini bisa kita keluarin 2-nya, jadi 2 dikali mutlak A minus B, dan mutlak A minus B tadi adalah A minus B. Jadi adalah 2 dikali A minus B, di mana 2 dikali A minus B adalah 2A dikali dikurang 2B. Di mana dari sini kita dapat ruas kiri sama ruas kanan sama gitu. Terbukti A minus B, ini berarti A minus B tambah mutlak A minus B sama dengan mutlak dari A minus B ditambah dalamnya ada mutlak lagi. Ini untuk kasus yang pertama. Sama ini tadi ya, satunya lagi adalah A minus B, A kurang dari sama dengan B, atau di sini A minus B kurang dari 0. Nah untuk yang kedua, jika A minus B-nya kurang dari 0, maka mutlak dari A minus B itu yang minusnya ya. Kalau tadi adalah A minus B, ini jadinya B minus A. Gitu. Sehingga untuk ruas kiri dulu ya. Ruas kiri kan tadi A minus B ditambah mutlak ini ya. Mutlak ini jadinya adalah B minus A sama dengan lebih ini hilang, ini juga hilang, 0 gitu. Kemudian yang di lain sisi, nah di lain sisi yang buat ruas kanan, berarti kan mutlak A minus B ditambah mutlak A minus B ini, itu akan jadi A minus B ditambah, kan mutlaknya tadi adalah B minus A. Di sini B minus A. Ya dia sama-sama saling habisin. Berarti ini adalah mutlak 0, nilainya 0. Nah sehingga kita dapat ruas kiri juga sama dengan ruas kanan. Untuk semua kasus sudah terpenuhi, sehingga kalau sudah semua kasus terpenuhi, dan kemudian terbukti kesamaan pada soal untuk setiap A dan B bilangan real kayak gitu. Oke, ini untuk yang pertama. Sifat ini penting ya, kalau misal di soal itu cuma dikasih informasi bahwa dia adalah bilangan real A dan B. Jadi kalian harus curiga bahwa nanti untuk menyelesaikan masalah, biasanya kalau di soal-soal nomor 1 UTS itu besok ya tentang kayak gini lah, tentang sifat urutan dan aljabarnya bilangan real kayak gitu. Nah itu kalian pakailah sifat yang kayak gini, potong. Itu yang nomor A. Terus yang nomor B, di situ ada kita disuruh mencari 2 kalinya maksimum dari A dan B, itu sama dengan A plus B ditambah mutlak A minus B. Nah, sama kayak tadi ya, karena di bilangan real, kita tulis saja berdasarkan sifat bilangan real. Jadi bakal ada A yang lebih besar sama dengan B. Ini berarti A min B sama dengan 0. Atau ya, ini sebenarnya atau terus ataunya gini aja, A kurang dari B ini adalah A kurang B kurang dari 0. Nah berarti yang pertama kan kasus adalah jika A kurang dari B lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau A kurang ini nggak usah, langsung gini aja. Ini atau sama satunya lagi yang kurang dari. Nah kalau misal yang pertama itu kalau A lebih besar sama dengan B, berarti kan maksimum dari A dan B itu kan adalah A kan, berarti karena A yang lebih besar dari B, berarti maksimum antara dua nilai ini karena A-nya lebih besar dari B adalah maksimumnya adalah A gitu. Sehingga maka
Sehingga yang ruas kiri 2 kali maksimum dari A kali B itu adalah 2 dikali maksimum A kali B nya adalah A, 2A. Nah di lain sisi yang ruas kanan yang ini berarti A plus B ditambah A min B itu bakal jadi, karena A lebih dari sama dengan B, berarti kan A dikurang B lebih dari sama dengan 0. Berarti mutlak dari A min B adalah A min B itu sendiri. Berarti ini jadinya adalah A plus B ditambah A min B. Dimana ini hilang, jadinya adalah 2A. Nah, sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga akibatnya 2 maks AB sama dengan A plus B ditambah A min B mutlak. Nah, terus yang kasus satunya jika A itu kurang dari B. Nah, berarti B lebih besar daripada A ya. Berarti maksimum dari 2 bilangan ini adalah yaitu B gitu. Sehingga 2 kali maksimum dari A kali B akan jadi sama dengan 2 kali B. Gitu. Di situ di lain sisi, nah A plus B ditambah mutlak A min B, karena A kurang dari B berarti A min B kurang dari 0 ya. A min B kurang dari 0 berarti mutlak A min B adalah B min A. Berarti A plus B ditambah B min A. Ini A-nya hilang, berarti sisanya adalah 2B. Nah, sehingga ini terpenuhi juga maksimum dari ini sama dengan A plus B ditambah mutlak A min B. Nah, berarti terbukti kesamaan pada soal untuk setiap bilangan real AB. Begitu teman-teman, jadi kepakai lagi ya trikotominya. Jadi biasanya itu muncul kayak gini, jadi kayak kepakainya di sini di mutlak gitu. Oke ya, ini nomor 1 tes tahun lalu, mungkin lumayan elementary gitu. Jadi kita lanjut ke UTS tahun lalu juga. Bentar, belum. Ini tahun sebelumnya. Oke. Betul, kalau ada yang mau nanya langsung interupsi aja ya guys. Oke, nomor 2 ini kita mau membuktikan bahwa ini kesamaannya benar gitu. Jadi kayak ini jika dan hanya jika X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini langsung aja diperhatikan bahwa nih, kalau teman-teman perhatiin kan ini mutlak dari X plus Y. Nah, mutlak kan berarti dia non negatif ya. Jadi kita tulis kayak gini dulu, biar jelas. Terus kalian aja ya. Ini mutlak dari X plus Y, mutlak dari X, mutlak dari Y, semuanya kan non negatif gitu. Sehingga, nah mutlak ini boleh dikuadratin. Kita boleh kuadratin kedua ruas, jadinya adalah X plus Y dikuadratin, dia sama dengan mutlak X plus mutlak Y kita kuadratin. Nah yang ruas kiri ini bakal jadi ya. Nah yang ruas kanan dia bakal jadi X kuadrat ditambah 2 kali mutlak X kali mutlak Y ditambah Y kuadrat. Nah yang ruas kiri kita jabarin jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah yang ruas kanan X kuadrat plus 2XY 2 mutlak X mutlak Y kuadrat. Nah ini ada yang sama, boleh langsung kita coret aja yang sama. Dapatnya adalah 2XY sama dengan 2 dikali mutlak X kali mutlak Y. Nah ini bisa dapat XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Atau ini bisa langsung jadi ya mutlak XY kayak gitu. Nah karena mutlak XY kan non negatif,
dan dia sama dengan yang ruas kiri ini, berarti X-nya negatif. Nah ini sebenarnya bisa langsung jika dan hanya jika, karena kita yang pertama yang ruas yang jika dan hanya jika yang pertama benar untuk kedua arah gitu, karena tadi kita dapat semuanya negatif, berarti boleh. Nah yang ke bawah ini itu semuanya trivial ya, jadi semuanya langsung jika dan hanya jika langsung. Oke. Nomor 2 ya, masih lumayan elementary. Ada yang mau ditanyain guys? Oke. Udah ya. Udah. Nah ini mungkin teman-teman coba ya nanti. Ini idenya karena kita mau yang A pertama ya. Yang A kan berarti ada di informasinya adalah A di antara 0 dan B gitu. Nah dari sini kita bisa dapat A kuadrat, A kali B. Ini kan berarti kalau kita kalikan kedua ruas dengan B kan berarti dapatnya A B kurang dari B kuadrat gitu. Terus dari sini juga kita bisa dapat kan 0 kurang dari A kurang dari B. Kalau misalnya kita kali kedua ruas dengan A berarti 0 kurang dari A kuadrat kurang dari AB kayak gitu. Nah ini kedua persamaan ini kita gabung nanti bisa dapat A kuadrat kurang dari AB dari B kuadrat. Nah ini kan udah arahnya ke sini ya gitu. Tinggal kita pakai definisi di bilangan tadi itu kan kita definisiin akar gitu. Kita definisi akar. Syaratnya adalah A dan B-nya juga harus positif. Nah ini tuh udah benar di sini. Gitu. Jadi ini bisa dapat kurang dari akar AB kurang dari B. Yang B nanti teman-teman coba juga. Terus yang nomor 4, kayaknya soal aku pernah lihat soal ini juga di tugas kalian. Kemarin aku lihat tugas kalian itu kalau nggak salah, terus tugas Pandra ya. Itu kalau nggak salah ada soal kayak gini juga. Oke, coba kita bahas. Soalnya tuh soal tugas yang Pak Andra ambil dari bakal gitu. Jadi pas banget gitu. Nah ini kan kita mau nunjukin untuk setiap epsilon positif dengan ini ketentuannya A kurang dari B plus epsilon dengan AB-nya itu bilangan real. Kita mau nunjukin A kurang dari sama dengan B gitu. Nah cara nunjukin ini tuh biasanya bisa straightforward kayak gitu, cuma kayaknya lebih visible kalau kita pakai kontradiksi gitu. Kalau kita pakai kontradiksi kan berarti andaikan yang sebaliknya berlaku, yaitu A lebih dari B. Nah kalau A lebih dari B kalau A lebih dari B kan berarti sama A kurang dari B lebih dari 0 kayak gitu. Terus karena kita melakukan penilaian kan berarti kita bisa pilih epsilonnya ya. Jadi kita bisa pilih epsilon. Nah, pilih epsilonnya nanti kayak gimana? Nah, nanti. Nah, setelah itu ini tetap berlaku. Ini tetap berlaku kan berarti A kurang dari sama dengan B plus epsilon. Nah, kita mau munculin kontradiksi melalui ini. Berarti kita mau ngebentuk dari pertidaksamaan ini, kita ngedapetin kontradiksi. Nah, kontradiksi yang biasanya mudah itu adalah ngubah yang ini jadi kalau misal ini kan berarti ini ditambah nah ya nah kan berarti dapatnya A plus B per 2 A plus B per 2 A plus B per 2 hilang setengah hilang setengah A kurang dari sama dengan setengah B yang ini nih. Jadi kontradiksinya di situ. Nah, jadi di sini kita pilih untuk memunculkan kontradiksinya, kita bisa pilih salah satunya ya. Salah satunya adalah A minus B per 2. Nah, ini dia positif karena tadi A minus B-nya positif. Nah, ini kan kalau kita pilih ini pertidaksamaan ini bakal jadi A kurang dari sama dengan B plus epsilon, dengan epsilon yang udah kita pilih adalah itu, berarti
B plus epsilonnya A minus B per 2. Ini kan berarti bisa kita kali 2 bakal jadi A plus B per 2 atau A per 2 ditambah B per 2. Nah ini A kurang dari sama dengan ini. Berarti kita bisa dapat kayak gini. A kurang dari sama dengan A per 2 plus B per 2. Ini jadinya A per 2 ya. Ini pindah ruas ke kiri. Kurang dari sama dengan B per 2. Nah, ini kita dapat A kurang dari B benar karena duanya positif juga. Jadi kita nggak masalah ngelakuin ini. Nah, ini kan berdasarkan trikotomi ya. Ini kan tadi bakal jadi A min B kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 atau yang sama dengan gitu. Sehingga berdasarkan trikotomi kontradiksi dengan pengandaian. Ini ya tadi kontradiksi dengan ya sini. Berarti secara nulisnya adalah kontradiksi dengan trikotomi. Nah, gitu. Nah, karena kontradiksi berarti pengandaian kita ditolak. Jadi pengandaian ditolak haruslah yang sebaliknya. Berarti langsung kita dapetin kurang dari sama dengan B. Seperti itu. Itu ya. Oke, itu untuk soal ini. Di situ, nah ini mungkin teman-teman juga bisa coba sendiri yang ini. Ini adanya untuk yang kita mau ini ya, tunjukin ini dulu, terus tunjukin kesamaan berlaku pas kapan. Kalau yang nunjukin ketidaksamaannya itu harusnya ini kita luas kiri langsung dijabarin aja. Nanti kan dapatnya adalah 1/4 dikali A kuadrat. Ini berarti 2AB plus B kuadrat ya. Nah itu kan jadi 1/4 kuadrat. Bentar. Oh, balik dari kanan aja. Kalau dari kanan ini langsung dapat enak karena setengah A kuadrat plus setengah B kuadrat ya. Nah ini kan jadinya adalah setengah itu kan di 1/4 plus 1/4 ya. Berarti ini 1/4 A kuadrat plus 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 B kuadrat. Nah ini kita mau munculin ini kan kuadrat sempurna. Berarti kita munculin apanya? Kita munculin yang bikin kuadrat sempurna. Berarti ini kalau dikuadratin jadi setengah dikali A kuadrat plus 2AB. 2AB per 4 berarti AB per 2. Berarti kita tambah dengan AB per 2 terus ditambah dengan 0. Dengan 0-nya itu adalah
Permisi Kak, ini nge-freeze. Halo, tes. Sekaligus sama ininya nggak sih? Sama layarnya. Coba Iya, di PC aja sih. Iya sebentar. Bentar ya, lagi di solve. Sorry. 5 menit sendiri nggak sadar kalau nggak share screen. Aku izin share screen ulang. Berarti tadi tinggal kemana ya? Waduh, ini ya, yang soal nomor 1 ini ada yang bisa konfirmasi tadi hilangnya sampai mana? Sampai ngelengkapin kuadrat Kak. Oke. Ini dong berarti ya. Oh yang atas. Oh, yang atas. Oke. Oke ya. Lengkapin kuadrat ya. Berarti tadi udah dilengkapin kuadratnya pakai menambahkan dengan nolnya ini. Itu AB per 2 dikurang AB per 2 gitu. Terus yang ini bisa kita kumpulin, yang hitam itu kan kalau dijadiin satu dapat melengkapi kuadrat sempurnanya ini. Terus yang satunya yang biru itu kuadrat sempurnanya. Nah karena ini keduanya adalah kuadrat ya, berarti dia non negatif gitu kan. Kalau non negatif kan berarti penjumlahan dua ini akan lebih besar daripada salah satunya. Ini langsung dapat kata samaan. Nah yang sama kan bisa nunjukin yang samaan juga ya. Nah ini tinggal kalian coba samain, habis disamain nanti dapat kondisi kayak gini apa enggak kayak gitu, A sama dengan B kayak gitu. Jadi bisa teman-teman coba sendiri. Itu ya, sorry banget lewat. Oke, jadi tadi aku bahas ini ya sebenarnya nomor 1 soal kelengkapan pada R. Ini udah harus di bawah sini ya. Nah ini bahasan tentang kelengkapan pada R itu biasanya berkaitan sama fungsi terbatas sama himpunan yang terbatas dan infonya gitu. Mainnya di situ. Nah ini soal pertama itu soal tahun lalu, soal UTS tahunku itu ada soal diberikan himpunan terbatas ke atasnya itu ada ABC. Terus kita mau nunjukin bahwa yang pertama himpunan gabungan ABC itu terbatas ke atas juga. Terus berlaku supremumnya itu sama dengan maksimum dari supremum masing-masing kayak gitu. Nah jadi tadi aku udah bahas untuk yang pertama, ini kita proses ya ulang. Untuk yang pertama kan kita mau nunjukin himpunan A gabung B gabung C itu terbatas ke atas. Nah terbatas itu kan terbatas ke atas ya. Terbatas ke atas kan definisinya untuk setiap X bakal ada bilangan real sehingga X tersebut kurang dari bilangan real. Itu kan artinya dia terbatas ke suatu bilangan real. Kalau terbatas ke atas kan berarti dia kurang dari sama dengan. Nah, kayak gitu. Nah kita mau nunjukin itu. Kalau kita mau nunjukin itu kan berarti kita perlu ambil sembarang elemen di himpunan yang mau kita tunjukin terbatas ke atasnya. Berarti sembarang X di dalam A gabung B gabung C, maka dari definisi A gabung B gabung C, X elemen itu, maka bakal X-nya itu A anggota A atau X itu anggota B atau X anggota C, gitu ya, clear ya. Nah, karena A, B, dan C dari soal masing-masing dia terbatas ke atas, maka sesuai dengan definisi ini bakal ada M1, bakal ada M2, bakal ada M3, sehingga masing-masing X itu bakal terbatas ke atas. Nah, itu kurang dari M1 kalau X yang anggota A, kalau X yang anggota B dia bakal kurang dari M2, kalau X yang anggota C dia bakal kurang dari sama dengan M3. Gitu. Nah, kita kan arahnya mau ke
ada suatu bilangan ya, ada suatu bilangan yang lain, bilangan real. Kita mau nunjukin X-nya itu terbatas ke suatu bilangan real tersebut gitu kan. Dengan X kita tuh anggota A gabung B gabung C. Nah, berarti kita perlu ambil aja yang maksimumnya ya. Dipilih bilangan real tersebut adalah maksimum dari M1, M2, dan M3. Kenapa? Karena kalau misal dia adalah maksimumnya, kan berarti M itu bakal lebih besar daripada M1, masing-masingnya juga M2 dan M3. Nah, karena dia memenuhi ini semua, berarti yang pertama, X itu bakal kurang dari sama dengan M1, dan ini dia bakal kurang dari sama dengan M. Habis itu, X kurang dari sama dengan M2, dan M2 juga kurang dari sama dengan M. Dia juga benar gitu. Ini. Yang pertama ini untuk X anggota A, ini untuk X anggota B, yang ini untuk X anggota C. Nah, karena untuk semuanya, ini kan atau, karena berlaku untuk semuanya, untuk atau ini, kan berarti kita dapat simpulin bahwa X itu untuk setiap X anggota A gabung B gabung C, ada M-nya, jadi kita dapat M-nya, bilangan real, sehingga X itu semuanya terbatas ke atas berarti dia kurang dari M. Nah, ini langsung dapat dia terbatas ke atas. Jelas ya? Oke, definisi dari keterbatasan dari masing-masing A, B, dan C. Nah, terus yang kedua kita mau membuktikan kan dia terbatas ke atas. Kita menunjukkan dia supremum dari A gabung C itu maksimum dari masing-masing supremum A gabung B gabung C. Supremum A, supremum B, supremum C. Berarti yang pertama kita mau nunjukin untuk nunjukin supremumnya itu sama dengan sesuatu, yaitu yang di soal dimintanya adalah supremum A, maksimum supremum A, B, maksimum C. Berarti yang kita perlu tunjukin adalah kalau supremum kan berarti dia harus pertama batas atas. Nah, itu. Pertama dia harus batas atas. Yang kedua adalah dia harus yang terkecil, batas atas terkecil. Nah, sehingga kita perlu nunjukin dia, nunjukin ini maksimum dari supremum A, supremum B, supremum C ini dia batas atas. Dari A gabung B gabung C. Nah, kalau mau nunjukin batas atas kayak tadi ya berarti. Kita perlu nunjukin pakai ini. Nunjukinnya pakai itu. Berarti kita perlu ambil sembarang X anggota ini. A gabung B gabung C. Nah, kita langsung dapat A X anggota A atau X anggota B atau X anggota C tadi. Nah, kita udah buktiin yang dari nomor A bahwa, dari soal ya, sudah kita ketahui dari soal itu A dan B dan C terbatas ke atas ya. Nah, kalau dia terbatas ke atas, berarti dia punya supremum, itu pasti gitu. Jadi dia terbatas ke atas, dia pasti punya supremum. Maka supremum dari A, ya aku tulisnya sub A, masing-masing sub B dan sub C itu ada. Dengan sifat ini ya, karena dia tadi atau, karena pakainya atau, jadi dia satu-satu kita cek. Yang pertama untuk jika ya, berarti jika X anggota A, berarti tadi ya, X dia bakal kurang dari supremum A, dan supremum A itu kan pasti kurang dari maksi dari sub A, sub B, sub C. Kenapa? Karena maksimum dari tadi ya, maksimum dari A dan B itu kan pasti lebih besar daripada A dan juga lebih besar daripada B gitu. Berarti supremum dari A bakal kurang dari sama dengan ini. Nah, satunya lagi, jika X anggota B, maka X kurang dari supremum B. Nah, dia juga bakal kurang dari maksimum dari supremum ketiga himpunan.
Untuk yang terakhir juga sama analog. Jika X anggota C, maka X dari supremum C. Jadi supremum C kurang dari maksimum dari supremum A, supremum B, dan supremum C. Begitu ya. Nah, karena udah berlaku untuk semuanya, jadi kan ini A dan B dan C semuanya sama-sama terbatas ke atas oleh maksimum. Berarti kan kita langsung dapetin untuk setiap X anggota A gabung B gabung C, terdapat batas atasnya. Batas atasnya adalah M, misalnya itu adalah maksimum dari supremum A, supremum B, supremum C, hingga X kurang dari M. Gitu. Sehingga ini bisa kita simpulin maksimum sub A, sub B, sub C itu batas atas dari A gabung B gabung C. Ini batas atas. Dan terbukti yang pertama kita menunjukin dia batas atas. Nah setelah itu untuk menunjukin sama dengannya kan berarti dia harus terkecil. Gitu. Karena definisi supremum kan dia batas atas terkecil. Nah kita mau nunjukin bahwa max ini itu batas atas terkecil. Nah, kalau mau nunjukin batas atas terkecil berarti kita mau harus nunjukin dia lebih kecil atau ya lebih kecil dari semua batas atas yang lain kan artinya. Kalau mau nunjukin dia lebih kecil sama dengan lebih kecil dari sama dengan semua batas atas dari A gabung B gabung C, maka kita ambil sembarang batas atas lain, batas atas sembarang ya, batas atas A gabung B gabung C, katakan S kayak gitu. Nah kita mau nunjukin akan ditunjukkan maksimumnya ini itu pasti kurang sama dengan sembarang batas atas tersebut. Artinya kita perlu ambil sembarang X di dalam A gabung B. Nah, karena tadi ya batas atas lain yang tersebut adalah S. Nah, karena kita ngambil X di dalam A gabung B gabung C, maka karena S batas atas A gabung B gabung C, maka X ini adalah kurang dari sama dengan S. Itu jelas ya, karena dia batas atas dari semua elemen A gabung B gabung C, dan X elemen A gabung B gabung C dia kurang dari S. Nah, kita tahu juga di lain sisi kita tahu masing-masing ini ya dari teori himpunan ya atau di PLMH dulu, masing-masing dari A dan B dan C itu pasti dia anggota dari ini. Jelas ya, ini ada gabungan dari 3 set, salah satunya aja kan pasti dia lebih kecil daripada gabungan dari semuanya kayak gitu. Nah, karena dia masing-masing subset ini berarti untuk X anggota A kan tadi A juga terbatas ke atas ya, karena A terbatas ke atas, maka supremumnya ada gitu kan, supremum dari A ada, dan tadi dia subset dari ini dan ini punya batas atasnya adalah S, sehingga supremum dari A kita tulis kayak gini biar jelas ya, X kurang dari sama dengan supremum A itu kurang dari S gitu. Untuk X sama dengan A. Untuk X anggota B, X itu kurang dari sama dengan supremum B. Nah ini juga kurang dari S. Nah ini tadi ya. Sehingga itu jelas. Nah yang C juga sama. Untuk X C dia bakal supremumnya kurang dari
S kayak gitu. Nah karena tadi kita ambil sembarang S ya, karena kita ambil sembarang S dan tadi langsung kita dapetin dari sini adalah masing-masing supremumnya itu kurang dari S semua ya masing-masing ya, A, B, C itu kurang dari S. Berarti dari sini kita dapat maksimum supremum A, supremum B, dan supremum C itu juga kurang dari S. Dan saya kenapa tahu kayak gini? Karena ini kan masing bakal ngakibatin ini sub. Ini juga bakal ngakibatin sub C dari informasi ini tadi. Jadi kita dapat ini. Berarti udah dapat ya. Dari sini kan kita menunjukin bahwa kita ambil sembarang batas atas lain dari A gabung B gabung C, kita menunjukin yang mau kita klaim itu maksimumnya ini adalah yang terkecil, batas atas yang terkecil. Tadi udah kita buktiin dia batas atas, sekarang kita menunjukin dia batas atas terkecil. Dan kita udah dapat dia kurang dari sama dengan sebarang batas atas. Jadi dia batas atas terkecil. Jadi dari sini kita dapat maksimum dari supremum A, supremum B, supremum C, batas atas terkecil dari A gabung B gabung C. Batas atas terkecil dari A gabung B gabung C adalah supremum dari A gabung B gabung C. Berarti kita bisa langsung tulis aja dari sini supremum dari A gabung B gabung C itu adalah maksimum dari sub A, sub B, sub C. Oke, begitu. Panjang ya. Seperti itu untuk nunjukin bahwa supremumnya adalah maksimum itu. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Nomor pertama dari soal tentang kelengkapan. Oke, kalau nggak ada, aku izin lanjut ya. Soal kelengkapan lainnya apa? Ini kurang lebih sama ya, nomor 3. Karena ini yang pertama tadi aja ini gabungan dari 3 himpunan ya. Ini cuma 2 himpunan, jadi lebih mudah harusnya untuk nomor 3. Ini harusnya analog nomor 1. Mungkin yang nomor 2 ya, nomor 2 kita mau disuruh mencari tunjukkan E terbatas sama nyari supremum dan infimum. Oke. Nah, kita mau yang nomor 2 ya, ada himpunan itu himpunannya E itu adalah 1 minus min 1 pangkat N per N untuk N bilangan asli. Kita menunjukin E-nya terbatas sama kita mau nyari supremum dari E dan infimum dari E. Saya minum dulu. Nah, untuk nge-solve masalah ini, mungkin yang pertama kita mau tunjukin E terbatas dulu. E terbatas. Nah, kalau mau nunjukin E terbatas kan berarti kayak tadi ya definisinya. Untuk setiap bilangan di dalam E, kalau terbatas kan berarti terdapat bilangan positif. Kalau terbatas kan berarti dia terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Makanya ini mutlak. Nah, kita coba jabarin dulu E-nya ya. E-nya itu kan ini ya, namanya ada min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N itu kan nanti bakal osilasi ya. Kalau misal N-nya bilangan asli. N-nya ganjil bakal minus 1. Kalau N-nya genap dia bakal 1 gitu. Jadi kita coba
jabarin dulu. Untuk N ganjil. Genap dulu ya. Untuk N genap. Atau langsung aja ya. N sama dengan 2K. Karena bilangan asli. Kita bisa dapat, katakan dia yang genap kita simbolin E kecil gitu, even. Nah itu berarti ini bakal berubah jadi 1 minus min 1 pangkat 2K per 2K. Ini K anggota bilangan asli. Berarti yang ini bakal jadi 1 ya. 1 minus 1/2 K bilangan asli. Yang ini bakal jadi, kan bentuknya 1 setengah, 1 min 1/4 ya, 1 min 1/6 dan seterusnya. Tahu nanti dia bakal jadi setengah, 3/4, 5/6 dan seterusnya. Terus yang ganjil 2K plus 1 untuk K bilangan kalau ini berarti min 1 ya, karena kita mau include N sama dengan 1. Berarti untuk yang ganjil kita misalin odd ya, EO itu 1 minus min 1 pangkat 2K per 2K. Untuk K bilangan asli itu kan berarti ini K min 1, ini K min 1. Ini bakal jadi 1 minus min 1. Jadi plus 1 per 2K min 1, K-nya bilangan asli. Ini jadinya adalah 1 plus 1 per 1, 1 plus 1 per 3, 1 plus 1 per 5, dan seterusnya. Ini adalah 2 ya berarti ya. 2, 4 per 3, 6 per 5, dan seterusnya. 2 per 1. Nah dari sini kita kan bisa dapat E-nya. Berarti E-nya ada gabungan dari si kasus yang ganjil dan genap ya. EO, EE digabung EO. Yang adalah, kan berarti ini setengah, ini 3/4, terus ini 5/6, dan seterusnya. Gitu. Terus ini 2, 4/3, 6/5, dan seterusnya gitu. Ini 8/7 ya harusnya, 8/7 dan seterusnya. Nah kalau dari sini kan setengah, habis itu dia yang ini, yang 3/4 dan seterusnya ini, itu kan dia 0,75, ini bakal naik mendekati 1 ya, mendekati 1, ini juga bakal mendekati 1, bakal naik monoton. Nanti naik monoton gitu. Terus yang ini naik monoton ke 1. Nah yang ini kan 4/3 ya. 4/3 kan sekitar berapa? 1,33 ya. 1,33, terus 6/5 itu 1,2 ya. Dia bakal turun terus ke 1,2. Ini bakal turun terus mendekati 1. Nah ini juga kan namanya turun monoton ke 1 gitu. Nah tapi dari sini kan kita jelas melihat bahwa dari sini tuh ini dari setengah itu selanjutnya yang untuk kasus genap tadi ya bakal tendensinya bakal menuju 1 ya, monoton ke 1, yang satunya juga dia bakal turun ke 1 gitu. Jadi ibaratnya ini yang dari setengah ini ada 2, nah yang barisan yang genap-genap tadi itu dia bakal ke 1. Dia bakal ke 1 gitu. Nah yang ini juga bakal. Nah dari situ kan sebenarnya langsung ya kita bolehlah sementara ini dia kayak gitu, sehingga kalau dari sini kan kita bisa lihat dia terbatas, dia bakal terbatas gitu kan, jadi terbatas. Tapi kalau buat lebih rigornya lagi kita pakai definisi kayak gitu, kita cari bilangan
bilangan positifnya, sehingga semua bilangan tersebut kurang dari sama dengan bilangan tersebut. Nah, itu ini terbatas. Nah, untuk buktinya mungkin kita bisa nanti ambil M-nya itu adalah, biar aman, berarti maksimum dari biar saya berapa ya berarti? Berarti kan dia kedua, maksudnya ke atas berarti 2. Tapi kalau 2 kan nanti berarti X bakal di antara -2. -2 biar dia positif. Berarti enaknya satunya lagi adalah apa ya ini satunya? Aku lupa. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil sembarang X di dalam E tersebut, nah nanti dia bakal X-nya mulanya kurang dari sama dengan M tersebut, yang maksimum dari itu. Sehingga dia udah pasti di dalam himpunan ini gitu. Aku lupa ya, aku coba cek lagi. Terus untuk kan kita yang selanjutnya adalah nyari supremum sama infimumnya gitu. Kan kalau dari sini kita langsung bisa nebak supremumnya ada 2, infimumnya setengah gitu. Langsung aja kita klaim supremum dari E itu 2, infimumnya setengah. Jadi kalau kita mau ngebuktiin supremum dan infimum ini kayak gini, berarti kalau misal yang supremum dulu ya, berarti ditunjukkan. Jadi kita perlu ngambil epsilon ya, berarti diambil sembarang. Definisi supremum kan berarti U itu supremum dari let's say A, itu kalau misal untuk setiap epsilon terdapat X anggota A, X yang bergantung pada epsilon, dia anggota A, sehingga itu X kurang dari berarti ini U min epsilon kurang dari X epsilon. Ini ya. Berarti kita perlu ngambil sembarang epsilon positif. Kita perlu ngambil elemen dari A yang bergantung pada epsilon. Jadi dipilih. Sebenarnya langsung diambil. Kalau kita ngelihat ini ya, kalau ini kan kasusnya adalah himpunan kita tuh barisannya yang langsung tahu gitu lah. Jadi di terbatas atas sama terbatas bawah kayak gitu. Dan bukan kayak himpunan let's say di bilangan real yang kayak gini gitu. Jadi kita ya kan nggak termasuk, satu nggak termasuk gitu. Jadi kita milih elemen di A-nya itu rada tricky gitu. Tapi kalau ini kasusnya langsung aja kita dapat untuk yang epsilon, berarti ambil aja langsung dia setengah gitu, karena setengah juga anggota dari A gitu. E kita. Nah, beda sama yang tadi, yang ini kan kalau misal kita ambil dia, misal dia kan berarti infimumnya adalah 0 ya. Nah, kita ambil X epsilonnya 0 kan nggak boleh, karena dia bukan anggota dari ini. Nggak boleh. Nah, ini kita bisa langsung dari sini kita dapetin, ini kan ini 2 ya. Tadi kan klaimnya ini 2. Berarti 2 dikurangin epsilon kan, 2 ya, berarti ambilnya setengah dong. Ambilnya 2. Ambilnya 2. Berarti 2 dikurangin epsilon kan bakal langsung kurang dari sama dengan 2 gitu kan. Jelas ya. Karena ini kurangin epsilon berarti yang luas kiri dia bakal lebih kecil daripada 2 yang nggak diapa-apain gitu. Berarti ini kan kurang dari X epsilon. Nah, itu udah terbukti supremum dari E itu adalah 2 gitu. Nah, itu analog buat yang infimum. Kalau infimum itu definisinya infimum misalkan itu untuk setiap epsilon terdapat X bergantung pada epsilon, dia harus anggota A. Terus ini V-nya kurang dari ini
X epsilonnya kurang dari V plus epsilon. Gitu. Nanti ini kita bisa langsung pilih aja. Diambil sembarang. Epsilon positif, langsung aja bisa kita pilih X epsilonnya itu setengah. Nah, dia anggota E, sehingga kita langsung bisa dapat setengah itu, atau ini X, sehingga X itu kan setengah. Dia kan kurang dari setengah ditambah bilangan positif ya. Dan bilangan positif berarti udah langsung benar, sehingga ini adalah terbukti infimum E itu sama dengan setengah. Oke, dapat ya. Pembuktiin yang nomor 2. Oke. Selanjutnya, nah ini analog ya sama nomor 2 tadi. Kita perlu cari bentuknya kayak gimana nanti. Kalau misalnya udah dapat polanya kayak caraku tadi aja. Kita klaim supremum sama infimumnya apa, terus kita buktiin dan pakai definisi supremum dan infimum gitu. Nah yang ini juga sebenarnya analog sama yang nomor 1 dan nomor 3. Ini analog ya. Ini juga analog nomor 1 dan 3. Ini bisa teman-teman coba ya nomor yang 5 ini. Oke ya, itu untuk kelengkapan pada R. Jadi mostly pembahasannya nanti kalau di UTS soal-soalnya yang berkaitan sama fungsi terbatas, himpunan yang terbatas sama, karena terbatas kan berarti relate sama infimum dan supremum kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain guys? Sementara ini masih ada waktu 40 menitan ya. Kurang dari 40 menit. Oke, kalau misal belum ada juga, aku coba izin langsung masuk ke yang topologi pada R. Ini sebenarnya tahun sebelumnya aku itu ada soalnya, tapi tahun-tahun sebelumnya itu kayaknya nggak ada. Nih, ada ding, tapi itu udah lama banget, 2021, 2022 di skip ya, 2018, 2018. Tapi karena aku sempat lihat soal tugas kalian juga ada soal tentang topologi pada R, titik limit, titik interior, dan sebagainya, jadi aku pikir bakal muncul ya buat UTS, jadi persiapin aja teman-teman. Coba soal nomor 1 tahunku ya, maksudnya nomor pertama di tahunku tentang topologi di R. Nah di sini kita mau diketahuinya yang pertama adalah himpunan semua bilangan rasional, oke. Itu key. Kita mau nunjukin bahwa yang pertama key itu nggak punya titik interior. Nah, kita perlu tahu titik interior dulu ya. Titik interior itu biasanya simbolnya itu kalau nggak A derajat gitu ya, A derajat, kalau nggak interior dari A gitu. Terus kalau teman-teman di kelas pakainya apa gitu. Tapi kalau aku biasa enaknya pakai INT. Nah, itu kalau misal INT X anggota INT A atau X titik limit dari A, itu definisinya adalah ada R positif, atau kita bisa langsung nyebutnya keseluruhan ini ya, ada bola open ball sehingga dia tuh di dalam semua himpunannya gitu. Jadi kalau ada set nih, ada set S, ini ada A di dalamnya, langsung A-nya aja. Ini ada A, terus kita bilang suatu elemen di A, elemen itu adalah interior dari A, titik interior dari A. Kalau kita bisa menemukan open ball atau persekitaran terbuka di dalam A, semuanya di dalam A gitu, atau B XR itu persekitaran terbuka itu semua berada di dalam A gitu. Kalau kita nggak bisa nemuin R tersebut atau nggak bakal ada R tersebut yang memenuhi, nah itu bisa kita bilang dia tidak memiliki titik interior kayak gitu. Berarti kalau kita mau nunjukin yang pertama dia tidak memiliki titik interior si Q ini, berarti kita coba tunjukin bahwa nggak ada R atau nggak ada open ball, sehingga nggak ada open ball nih. Misal ini R ya, ini R, ini key irasional gitu. Nah kita mau nunjukin bahwa nggak ada R
positif sehingga semua ada open ball yang berada full di dalam key gitu. Jadi kita cari R apapun dia pasti bakal either satunya di key, satunya pasti ngiris keduanya gitu. Kayak gak bakal ada. Nah, berarti kita cukup andaikan key memiliki titik interior. Nah, katakan titiknya tersebut adalah key, ini adalah key gitu. INT key. Nah, artinya sesuai dengan definisi ini ya, maka terdapat persekitaran terbuka dari key yang berada di key. Nah, coba kita cek ya. Sekarang kita ambil anggota di dalam sekitarannya. Y misalnya, anggota dalam persekitaran key ini, open ball key ini. Artinya berarti kalau dari sini definisi open ball BXR itu kan adalah Y sama anggota Y, sehingga mutlak kalau ini di R ya, kita bilangnya di R itu Y min X itu kurang dari R. Di dalam open ini ada set key atau A ya, biar umum dulu. Nah ini adalah pusatnya adalah tadi X ya, pusatnya X itu kita bisa nyari elemen lain. Nah elemen lain misalnya elemen tersebut yang tadi adalah Y, semua Y gitu. Ini ada Y, ini semuanya Y. Nah itu jaraknya sama X itu kurang dari R. Berarti dia di dalam open ball ini. Berarti kalau kasusnya kita adalah key, kan berarti kalau key, ya kan tadi kan elemennya adalah key ya. Berarti Y ini jaraknya ke key kita tulis Y aja. Y dikurangin key, itu jaraknya kurang dari R. Gitu. Nah ini kan bisa kita tulis sebagai minus R kurang dari Y minus key, nah ini kurang dari R. Nah ini kan berarti kita dapetin key min R kurang dari Y kurang dari key plus R, atau Y-nya anggota dari key min R atau key, ya, sama satunya key plus R. Nah, tapi karena kita kan mau nunjukin bahwa ada kontradiksi ya, karena kita andain dia memiliki titik interior, kita mau nunjukin bahwa ternyata dia tuh nggak memenuhi dalam ini semua gitu. Ini kan syaratnya kan berarti semua open ball-nya, ini key misalnya kita ganti jadi key, ada open ball yang di dalam ini semua gitu. Dia nggak ada yang keluar gitu. Kita mau munculin kontradiksi di situ. Nah, muncul kontradisinya, kita bakal pakai sifat yang dipelajarin ya, harusnya di kelas Pak Andra, kalau tahunku ada dulu, itu adalah karena kita tahu ya, karena kita nyebutnya itu kepadatan, karena berdasarkan, tetapi berdasarkan kepadatan ada bilangan rasional dan bilangan irasional gitu. Nah kita pakai yang irasional karena kita mau nunjukin kontradisinya. Kepadatan bilangan irasional itu di antara dua, maksudnya itu kepadatan bilangan rasional atau irasional itu di antara dua bilangan rasional, bilangan real itu di dalamnya tuh bakal ada bilangan rasional. Katakan dia adalah R. Itu kepadatan rasional ya. Dan bakal ada bilangan irasional di dalamnya. Itu adalah R aksen misalnya. R-nya anggota key, ini R anggota lagi. Ini coretan aja. Nah, berdasarkan kepadatan key C atau bilangan irasional, berarti di dalam sini itu bakal ada bilangan irasional. Berarti key min R atau key plus R ya, ini kan open ball ya, open ball dari key dari R memuat bilangan irasional. Nah kalau dia memuat bilangan irasional kan berarti kontradiksi dengan B, Q, R kita kan semuanya harus ada ini ya, di dalam
bilangan irasional. Sedangkan ini kita pasti bakal nemuin bilangan irasional di dalam situ. Nah ini kan kontradiksi sama ini bilangan rasional. Pasti dia kayak keluar gitu loh, ada bilangan rasional. Ternyata nggak bakal nemu juga yang full di dalam situ. Itu. Jadi kontradiksinya di situ berarti pengandaiannya harus ditolak. Pengandaian ditolak sehingga Q tidak punya titik interior. Oke, itu ya. Nah, ada jawaban cepatnya, short answer. Ini sebenarnya di topologi, di pengantar topologi sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang minat bisa ambil ya di semester 5. Itu ngebantu banget buat mata kuliah pengantar analisis 2. Karena kita bakal main tentang kayak gini topologi di analisis 2. Nah, jawaban simpelnya adalah semua open ball yang uncountable harusnya dipelajarin di ini ya, di teori himpunan ya. Itu nggak mungkin termuat di himpunan countable. Nah, sedangkan yang kasus kita kan open ball kita kan ya satu himpunan bilangan real. R ini kan sudah tadi adalah Q min R, Q plus R. Ini kan bilangan real gitu. Dia uncountable kan sesuai dengan yang di teori himpunan. Dan dia nggak mungkin berada di dalam himpunan countable, sedangkan Q kita adalah himpunan countable. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi dia nggak mungkin. Begitu untuk soal yang A. Terus yang B, kita mau nunjukin setiap bilangan real merupakan titik limit dari Q. Titik limit, oke. Simbol semua himpunan titik limit itu ada aksennya ya, ada aksen. Berarti kita mau nunjukin Q aksen karena kita punya nilai titik limit Q. Q aksen itu R. Titik limit ya, titik limit itu semua elemen dari himpunan, let's say himpunannya tadi X ya, X itu artinya itu setiap epsilon, pakainya R aja, R. Setiap open ball-nya, kalau kita irit dengan himpunannya akan A di dalam X, terus kita hilangin X-nya, itu harus kosong. Harus tidak boleh kosong. Ya, irisannya ada. Nah, dari sini kita mau nunjukin ini ya, dia sama dengan. Kalau nunjukin sama dengan kan berarti kita nunjukin saling subset gitu. Tapi yang ini jelas ya, karena sebentar, jelasnya itu karena ya open ball kan, open ball di dalam karena open ball di real. Open ball irisannya kan berarti ada irisannya nggak kosong kan, dia berarti ada elemennya gitu. Dan itu dia yang penting. Nah, di situ baru kita mau tunjukin yang arah satu itu adalah R subset dari Q atau ukuran semua titik limit dari Q. Jadi kita perlu ambil sembarang. Diambil sembarang X bilangan R. Dan dari sini kita mau nunjukin dia subset dari kita mau nunjukin dari sembarang ini dan positif. Kita akan nunjukin X itu anggota Q aksen. Berarti kita perlu nunjukin ini berlaku gitu. Nah, karena
X anggota. Nah, kita menunjukkan X anggota Q aksen. Tadi kita udah ambil sembarang ini ya. Harusnya ambil sembarang ini. Berarti kita perlu ambil sembarang R positif. Nah, kita mau ambil sembarang R positif, kita nunjukin ini. Artinya kita mau